Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, masih dengan pembahasan P3K dari SIM PKB Kemendikbud. Ini dari pemerintah asli nih ya. Dan kali ini masih juga dengan pembahasan soal-soal hitung. Mengapa? Karena banyak sekali yang request. Ini aja bukan saya yang dapat soalnya, tapi ada beberapa rekan saya yang mengirimkan pertanyaan-pertanyaan ini. Kita bahas bersama saja ya. Tapi jangan lupa sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe yang warna merah hingga berwarna abu-abu. Oke, dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar jika ada video baru akan ada notifikasi di YouTube jenengan semua. Kita mulai dari pembahasan yang pertama. Gambar di bawah ini adalah persegi ajaib dengan operasi penjumlahan. Ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, namun dengan angka-angka yang berbeda. Waktu itu angkanya di sini, namun sekarang berbeda. Tidak apa-apa. Ini caranya masih sama juga, bahwa keterangannya hasil penjumlahan setiap baris, kolom, dan diagonalnya itu sama. Berarti ini diagonal dengan sini berupa garis itu adalah sama. Saya tulis dulu bilangannya, nanti kita kerjakan bersama dengan cepat. Namun saya penjelasannya pelan-pelan. Namun kok namun terus ya, tidak efektif. Akan tetapi bisa dikerjakan dengan cepat sebenarnya, oke? Saya lebih dekatkan lagi dengan angkanya biar lebih besar. 31, saya pakai yang diagonal dulu ya. 31 saya tambah dengan A dan ditambah dengan 23 akan sama hasilnya. Ini yang diagonal tadi, sekarang yang berupa baris, yaitu adalah 31 ditambah negatif 19 ditambah B. Oke, kemudian tinggal kita kerjakan ini. Kita bisa pindah bilangan yang ada di sebelah kiri menjadi ke kanan, kanan menjadi ke kiri. Yang sudah mengikuti video saya, insya Allah sudah paham ya. Dan sudah berkali-kali juga bahwa misal positif A, saya pindah ke sebelah kanannya dari tanda apa ini, sama dengan, itu adalah menjadi negatif. Dan kemudian nanti positif 31 saya pindah ke kiri, negatif 19 saya pindah ke kiri juga. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. B ini di sini sudah di kanan, kemudian negatif A karena A-nya pindah ke kanan. Kemudian yang ada di sebelah kiri, yang sudah ada di sebelah kiri dulu, 31 plus 23, positif 31 di sini pindah ke kiri menjadi negatif, dan negatif 19 pindah ke kiri jadi positif. Hasilnya adalah B min A. Positif 31 dengan negatif 31 bisa dihilangkan, karena 31 dikurangi 31 pun kan hasilnya 0 ya. Kemudian positif 23, positif 19 hasilnya adalah 42. Positif hasilnya. Tinggal kita lihat di optionnya manakah yang B dikurangi A, itu hasilnya adalah 42 positif. Oke, karena saya lihat ini A, pilihan A, ini untuk B. Oke, angkanya kecil-kecil, B-nya aja kecil, A-nya juga kecil. Untuk mendapatkan positif 42, saran saya adalah B-nya itu bilangan positif, sedangkan A-nya adalah bilangan negatif. Mengapa? Karena untuk B-nya positif, kemudian dikurangi dengan A-nya itu adalah negatif, kurangi negatif, nanti akan belakangnya itu berubah menjadi positif. Saya langsung ambil yang ini, yang dadu ya, ini karena kuncinya. Oke, 18 dikurangi min 24. Karena B min A, bukan A min B, melainkan B min A. Walaupun boleh dibolak-balik nanti jika tadi mengerjakannya B yang dipindah, itu juga nggak masalah. Yang penting ini patokannya yang dari hitungan saya adalah B min A, maka yang belakang dikurangi yang depan. 18 dikurangi min 24. Min dan min ketika berjejer itu kan berubah menjadi positif, maka 18 ditambah 24 hasilnya adalah 42, dan ini match dengan hitungan yang tadi, maka jawabannya adalah yang dadu. Begitu. Kalau yang A, B-nya sudah positif, A-nya juga negatif, tapi ketika dikerjakan nanti hasilnya 43, kurang tepat. Hasilnya harusnya adalah 42. Maka A-nya adalah ini, B-nya itu. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan kedua. Oke, data penjualan sepeda di sebuah toko dalam satu unit sekian dan A unit. Oke, di sini yang menarik adalah variabel A.
Rata-rata penjualan sepeda motor dalam 1 minggu tersebut, 1 minggu berarti ada 7 data harusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ada 7 data. Adalah rata-ratanya 31. Maka nilai A adalah, oke ini gampang. Rata-rata itu konsepnya adalah penjumlahan seluruhnya. Penjumlahan dibagi dengan jumlah data. Oke, penjumlahan dari semua itu ditambah-tambah-tambah, dibagi dengan jumlah data, ada 7 data, sama dengan 31. Iya kan? Oke, sebenarnya tidak perlu ditulis di sini untuk penjumlahannya, namun agar lebih jelas saya tulis di sini aja ya. 25 ditambah, ini sebenarnya kalau lagi ujian tidak perlu. 33 ditambah 36 ditambah 29 ditambah 23 ditambah 37 ditambah A. Oke, dibagi 7. Hasilnya adalah 31. Sama dengan, sempit 31. Oke. Begini aja deh. Nah, lanjut lagi. Untuk penjumlahan seperti ini, sepertinya panjang banget gitu ya. Saya pakai warna lain. Biru. Caranya kalau saya, satuan nilai tempat satuan saya tambahkan dulu. 5 tambah 3 itu adalah 8. 8 tambah 6 itu adalah 14. Ditambah 9 itu adalah 23. Tambah 3 itu adalah 26. Ditambah 7 adalah 33. Satuannya pakai 3. Untuk puluhannya kita tambahkan dengan puluhan. 3 tambah 2 itu 5. Tambah 3 itu 8. Tambah 3 itu 11. Ditambah 2 itu 13. Ditambah 2 itu 15. Ditambah 3 itu 18. 183 plus A. Karena A-nya masih ada. Oh wow, saya salah warna. Sama dengan tadi kan 31. Harusnya sini per 7 ya, tapi per 7 langsung mau saya pindah ke sini. Dikali 7. Kalau per di bawah, pindah ke ruas satunya itu berupa perkalian. Ini menjadi A sama dengan, oh ya ini dikali dulu. Ini dikali ini 7. 7 dikali 3 itu 21. Kemudian ini pindah ke kanan menjadi negatif 183. Hasil A-nya adalah 7 dikurangi 3 itu, kurang naik. 7 dikurangi 3 itu 4. Jangan 1 deh langsung. Langsung 21 dikurangi 18 itu hasilnya adalah 3. Jadi A hasilnya adalah 34. Sebenarnya cara apapun yang Anda gunakan itu sama saja, yang penting konsepnya. Hasilnya adalah 34. Cari cara yang tercepat dan terefektif menurut Anda ya. Lanjut. Sebuah kolam renang berukuran panjangnya sekian, lebar sekian, dan dalamnya sekian. Dalam itu sama saja dengan apa? Tinggi ya? Ini tuh dalam, samalah dalam dengan tinggi itu segini. Telah terisi air sebanyak setengah bagian. Setengah bagian. Ini sudah terisi air. Agar terisi penuh, berarti yang ditanyakan adalah yang sini atasnya. Atau sama saja sebenarnya, setengah-setengah juga sih ya. Karena yang terisi setengah, maka yang masih kosong ya setengah. Agar terisi penuh, taksiran volume. Oke, di sini saya senang sekali. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah taksiran. Taksiran itu dari kata taksir, naksir. Bukan naksir. Ini adalah pembulatan. Saya senangnya kenapa? Karena di sini jujur angkanya itu jelek banget. Tapi alhamdulillahnya semuanya sudah dalam meter, jadi tinggal dikali saja. Oke, taksiran itu atau pembulatan sudah paham semua pasti ya, bahwa angka yang di belakang jika lebih dari 5 ataupun 5 itu maka depannya ditambah bilangan 1. Namun jika bilangan di belakangnya itu 4 kurang 4, 1, 3, 2, 1, 0, maka depannya itu tidak diperlakukan apapun, baik ditambah, dikurang, ataupun apapun, maunya ya tetap seperti itu. Untuk panjangnya dulu, saya pakai warna yang lain. Untuk panjangnya dulu, 49,75 akan berubah menjadi, ini 5, berubah sininya menjadi ini 8. 8, karena dia lebih dari 5, sininya berubah menjadi 10. Sedangkan 10, maka sini berubah menjadi 5. Maka totalnya menjadi 50 meter. Lanjut. Lebarnya, ini sebenarnya gampang sih. 25 apakah dekat dengan 20 apa 21 gitu juga boleh. Ini berubah menjadi 20 saja. Mengapa? Karena 25 itu
lebih dekat ke 0 daripada ke 100 ya. Lanjut, yang ini 83, apakah lebih dekat ke 0 atau ke 100? Ke 100, berarti ininya bertambah menjadi yang tadinya 1 diberi satu bilangan lagi menjadi 2. Oke, sudah ketemu semua bilangannya. Panjangnya 50, lebarnya 20, dan tingginya 2 meter. Pertanyaannya kan hanya separuh bagian aja. Berarti yang berubah hanyalah tingginya yaitu yang tadinya seluruhnya adalah 2 meter. Kalau separuh berarti 1 meter. Kita langsung masukkan PLT. Oke, panjangnya adalah 50, lebarnya adalah 20, dan tingginya adalah 1. Ini yang membagongkan nih, coba ya. 5 kali 2, 10, tambahin 0, 0, 0, 0, harusnya berapa nih? Kan sudah dalam meter semua. 1000. Mana 1000-nya? I don't know. Tidak apa-apa, yang penting paham. Lanjut. Pokoknya kalau taksiran tuh bersyukur harusnya. Oh wow, sepertinya ini pelik ya. Persamaan kuadrat. Di pembahasan soal sebelumnya pernah ada juga persamaan kuadrat, tapi ini sedikit berbeda. Yaitu adalah ini membicarakan tentang akar-akar kuadrat. Akar ada dua. Dalam sebuah persamaan kuadrat itu akarnya ada dua. Biasa disebut dengan X1, X1 maupun X2. X1 dan X2 itu intinya itu adalah jika dimasukkan ke dalam persamaan, maka hasilnya adalah 0. Ini bukan men, ini harusnya ini sama dengan 0. Jadi ketika misal saya punya bilangan 5x kuadrat, saya ngawur aja ini ya. 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, ketika x1-nya ini kan punya angka, x2-nya juga ada bilangannya. Bilangan ini dimasukkan ke sini dan juga dimasukin ke sini, kemudian diolah, ininya maksudnya dihitung. Hasilnya harusnya adalah 0. Baru benar, itu merupakan suatu akar dari persamaan tersebut. Dan akar itu ada dua kemungkinan, bisa x1 dan bisa x2. Kita di sini adalah mencari nilai M, bukan mencari X, tapi ada keterangan X-nya, bahwa salah satu akar persamaan kuadratnya itu adalah 2 kali akar yang lainnya. Nah, kalau seperti itu gampang banget, jangan pusing dulu. Saya beritahu ya ini ya, mau tahu apa tempe. Oke, saya beritahu, jika salah satu akarnya itu adalah 2 kali akar yang lain, Anda misalkan saja Bapak Ibu. Misal, X1-nya yang paling gampang banget sedunia adalah angka 1. Otomatis X2-nya berapa? 2 kan? Mengapa? Karena 2 kalinya. Apakah boleh dengan angka yang lain? Boleh saja. Misal saya ganti lagi dengan bilangan sini 2. Berarti sininya 4 karena 2 kali lipatnya. Begitu maksudnya. Oke. Kemudian, jika sudah mendapatkan bilangan, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya pakai angka yang 1 aja ya. Kenapa? Karena itu lebih sederhana. Ada yang lebih gampang, mengapa cari yang lebih susah? Nah, misal saya pakai X1-nya. Persamaan kuadrat ini akan berubah bentuknya, bukan berubah bentuk sih, sama saja sebenarnya. Menjadi begini, M, karena X-nya saya rubah menjadi angka 1, maka sini 1 kuadrat dikurangi 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 0. Oke, bisa dipahami ya? Intinya X-nya saya rubah menjadi dengan angka 1, maaf, bukan menjadi, tapi dengan angka 1. Oke, itu coba-coba dengan X1. Yang ditanyakan adalah nilai M-nya berapa. Oke, nilai M-nya berapa? Kemungkinan pada sebuah persamaan kuadrat sangat jarang sekali angka yang paling depan itu adalah bilangan negatif. Sangat jarang sekali. Biasanya itu positif. Itu yang paling sering dipakai. Maka pilihannya, dan juga bukan bilangan 0 biasanya. Mengapa? Karena kalau M yang di depan ini bilangan 0, X kuadratnya dikali 0 maka hilang. Kalau X kuadratnya hilang, tinggal min 3X ditambah 2 sama dengan 0, itu namanya bukan persamaan kuadrat. Dia disebut persamaan kuadrat karena ada kuadratnya. Lah kalau kuadratnya hilang lagi mana? Berarti yang ini dengan yang ini saya eliminasi dulu. Tinggal 1, 2, atau 3. Mau pilih yang mana? Sama saja. Sama-sama dicoba maksudnya. Nah, saya coba dengan angka 1. Ini sebenarnya kuncinya. Kuncinya adalah angka 1. Saya coba ya. M-nya saya rubah menjadi angka 1. Karena ini yang ditanyakan nilai M. M-nya saya rubah menjadi angka 1. 1 dikali 1 kuadrat 1 dikurangi 3 kali 1 ya 3 ditambah 2 sama dengan 0. 1 kali 1 1, min 3 tambah 2 sama dengan 0. Apakah dia menghasilkan 0 antara kanan dan kiri? Apakah sinkron? Punya uang 1, hutang 3. Berarti hutangnya masih 2. Kemudian punya uang lagi 2. Berarti uangnya untuk nyari hutang. Habis deh, pas.
0 sama dengan 0. Ting. Berarti yang benar adalah jawabannya M-nya itu adalah 1. Perlukah kita mencoba dengan X-nya diganti dengan angka 2? Boleh, silahkan. Kalau tidak percaya, pasti antara kiri dengan kanan itu akan habis, ya. Antara kiri dan kanan sama-sama nilai 0. Kemudian jika M-nya dirubah dengan angka 2, apakah berbeda hasilnya? Pasti berbeda, bukan 0 yang sebelah kiri, karena jawabannya kan yang M-nya itu 1. Begitu, jika tidak mau menghafalkan rumus, ini bukan rumus loh ya, ini hanya masukin angka aja. Silakan di screenshot jika perlu. Oke, kalau penasaran saya cobain dengan ini ya. Apa ya? M-nya yang saya rubah aja deh. M-nya saya rubah. Oke. Saya juga penasaran sebenarnya nih. M-nya saya rubah menjadi angka 2 deh, misal. Yang dekat. Tadi kan rumusnya jadi M 1 kuadrat min 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 0 ya. M-nya saya rubah menjadi angka 2. 2 kali 1 min 3 tambah 2 sama dengan 0. Kemudian, apa nih? 2 min 3 plus 2 sama dengan 0. Oke, punya uang 2, punya utang 3, masih utang 1, punya uang 2 lah kelebihan 1. Ini terlalu kaya namanya. Maka tidak sinkron, maka M-nya bukan angka 2 gitu. Kalau jenengan penasaran juga pakai X2-nya itu angka 2 juga boleh. Atau penasaran lagi, emangnya ini beneran caranya kayak gini? Kalau X-nya 1, X1-nya saya rubah menjadi 5, berarti X2-nya itu 10 juga boleh aja. Ininya diganti aja. Posisi X-nya diganti angka 5, ini angka 5. Kemudian M-nya dimasukin angka 1. Atau X-nya diganti angka 10, sini juga 10. M-nya diganti angka 1. Yang penting tuh M-nya tetap 1. Karena itu kuncinya. Kalau X-nya silahkan aja. Dirubah-rubah menjadi angka berapapun bisa. Oke, seperti itu. Ini ini bukan rumus ya. Sekali lagi, ini bukan rumus. Lanjut. Oke, ini adalah... nah ini nih. Ini adalah sesuatu yang membagongkan juga. Mengapa? Karena saya cek ini tidak ada jawaban di ABC-an, tapi tidak apa-apa. Karena ini sering sekali keluar. Berpapasan maupun menyusul itu sangat-sangat sering keluar. Kemudian saya search di Google, ada berapa rumus yang digunakan pada soal-soal tipe ini? Jawabannya adalah, nih, saya sekalian rangkum di sini ya. Kalau di Google, berpapasan, itu ada 2 rumus. Sedangkan menyusul itu 1 rumus. Namun, saya akan mengajarkan kepada Anda semua bagaimana caranya hanya ini cukup 1 rumus saja. Jadi, berpapasan 1 rumus dan menyusul 1 rumus. Langsung ke pertanyaannya. Ini adalah contoh yang menyusul ya. Oke, menyusul. Oke, Adit duluan berangkat pada pukul 8 dengan kecepatannya 45. 45 menit kemudian, Ari menyusul, berarti Ari orang yang kedua. Kita tulis 2, ini 1. Dengan kecepatan 60. Cara carinya bagaimana? Oke, rumus menyusul, saya tulis di sini dulu. Waktu menyusul itu adalah rumusnya selisih jarak. Tidak cukup. Selisih jarak dibagi K2 min K1. Apa itu? Oke, saya terangkan mana yang dimaksud dengan selisih jarak dan mana yang dimaksud dengan K2 dan K1 ya. Selisih jarak. Maksudnya selisih jarak tuh kenapa sih? Logikanya begini. Adit itu kan sudah jalan duluan. Baru Ari nyusul. Otomatis selama 45 menit tersebut, si Adit sudah melakukan perjalanan duluan pada jarak tertentu kan. Nah, itu yang disebut dengan selisih jarak. Jadi kita harus menghitung si Adit tadi udah jalan duluan dari sini, pukul 8. 45 menit kemudian dia mungkin sampai sini. Ini cuman permisalan ya. Adit. Pada pukul berapa Adit di sini? 8.45. Karena 45 menit kemudian. Oke, inilah jarak dari sini ke sinilah yang disebut dengan selisih jarak. Oke, apakah bisa difahami? Saya ulang lagi ya. Selisih jarak itu apa sih? Selisih jarak itu adalah jarak yang sudah ditempuh oleh orang pertama karena dia sudah jalan duluan. Sejauh mana dia jalan duluan? Ya sejauh dia dengan kecepatannya dan waktu selisih antara dia dengan orang yang kedua. Sudah paham? Selisih jarak itu adalah, jarak itu kan rumusnya ini ya. Apa namanya? Kita pakai rumus Jokowi kan. Saya tuh bingungnya dulu waktu saya sekolah. Kan Pak Jokowi belum menjabat ya, jadi presiden. Terus rumusnya tuh ngafalinnya apa?
Oke, nggak penting. Oke, jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Karena jika ini cara bacanya kan begini, jarak ditutup, kemudian tinggal kecepatan dikali waktu. Berarti selisih jarak di sini itu juga kecepatan dikali waktu. Kecepatannya siapa? Ini ngomongin siapa sih? Kan ngomongin si Adit, perjalanan si Adit sebagai orang yang pertama. Berarti ya dia kita menggunakan rumus K dikali W itu adalah K-nya si Adit atau kecepatannya si Adit karena dia sudah jalan duluan. Atau intinya ini dari orang pertama gitu, orang pertama. satu. Oke, kita coba. Oh ya, sekalian menerangkan apa itu K2 dan apa itu K1. K itu kan kecepatan. Kecepatan K2 itu ya berarti kecepatan orang kedua. K1 itu ya berarti kecepatan orang ke-1. Mengapa seperti itu? Karena logikanya begini. Orang pertama kan sudah jalan duluan. Kemudian orang kedua baru nyusul. Jika kecepatan orang kedua tidak lebih besar daripada kecepatan orang pertama, kapan dia bisa nyusulnya? Begitu kan? Maka otomatis normalnya soal menyusul ya K2-nya harus lebih gede daripada K1. Karena biar bisa nyusul, kan dia telat berangkatnya. Jadi kecepatannya harus lebih gede gitu. Oke, di sini langsung kita masukkan saja. Oh iya, diketahuinya kan di soal. Set. Itu kurang nyaman. Oke. Ini langsung ke rumus ya. Selisih jarak untuk orang pertama. Jarak rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Kecepatan siapa? Orang pertama, yaitu si Adit. 45. Ini kecepatannya si Adit yang ini. Dikali waktu selisih antara Adit dengan Ari. Mengapa? Karena ini mau menghitung ini nih. Selisih jarak. Dia sudah berapa lama jalannya? 45 menit. Oh, berarti 40. Oh iya, ini kan harus dalam satuan SI atau jam. SI itu detik ya. Harus dalam jam. Mengapa? Karena ini kilometer per jam. Maka gampang kan 45 menit. Tinggal dibuat begini. 45 per 60. Apakah harus dikerjakan duluan? Tidak, saya mah sukanya seperti ini aja. Ini adalah kecepatannya si Adit sebagai orang pertama yang sudah jalan duluan. Dan ini adalah waktu selisih yang mana Adit sudah jalan duluan. Oke. Dibagi K1 dikurangi K2. Kebalik. K2 dikurangi K1. Yaitu adalah 60 dikurangi 45. Hasilnya adalah 15. Sebenarnya yang Anda perlukan tuh tinggal ininya aja sih. Mulai dari sini. Kalau sudah paham konsepnya, yang jenengan perlukan hanyalah itu saja. Langsung ke hitungannya maksudnya. Oke. Oh, nice. Nah, tinggal kita kerjakan ya. Kok angkanya susah? Tidak, ini tidak susah kok. Ini bisa juga dibuat seperti ini. 45 dikali 45 per 60. Ini kan artinya dibagi 15. Berarti 45 dikali 45 per 60 dikali 1/15. Mengapa demikian? Kok bisa seperti itu? Karena, sebentar ini kok mengganggu ya. Oke, mengapa demikian? Karena ini kan bagi. Bisa diubah menjadi kali jika belakangnya adalah berupa pecahan. Kan 15 itu artinya 15 per 1. Boleh dirubah menjadi kali 1/15. Oke, tinggal kita coret-coret saja. 15 dibagi 15 itu 1. 45 dibagi 15 itu 3. 3 dibagi 3 itu 1. 60 dibagi 3 itu 20. 20 dengan 45 sama-sama bisa dibagi angka 5. Sini 9, sininya 4. Berarti yang atas masih sisa 9 dan yang bawah masih sisa 4 jam. Kesulitan tidak tuh? Sulit ya, 9/4 jam itu berapa? Dibikin gunggung susun saja agar menjadi pecahan campuran. 9/4 itu adalah hasilnya 2, paling dekat 8, 1. Maka hasil jamnya menjadi 2 jam lebih 1/4. 2 jam lebih 1/4 itu berapa sih? 1/4 jam itu kan 15. 2 jam 1/4 2/4 jam dari pukul. Nah, tinggal kita tambahkan dengan yang manakah? Dengan bukan yang 8.00 lagi ya, tapi yang 8.45. Mengapa? Karena ini sudah kita menghitung dari waktu terakhir si Adit baru jalan. Begitu. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah sebentar. 08.45 ditambah 02.15 sama dengan
Mau saya gedein. Nah, ini hasilnya 60, sininya 10. 60 tidak boleh. Mengapa? Karena sudah 1 jam. Berarti diubah menjadi jam. Hasilnya adalah 11.00. Kok apa angka 4 ya? 11.00. Dan di ABC-an juga tidak ada. Tidak apa-apa. Ini sudah saya searching nih, sama tanya teman saya juga untuk diskusi. Ternyata memang tidak ada. Tidak apa-apa. Nah, ini tadi yang saya bahas. Menyusul tadi berarti rumusnya adalah waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi K2 kurangi K1. Selisih jarak itu sendiri adalah, nih, ini si A dan si B. Si A sudah jalan duluan sampai sini. Nah, ini disebut dengan selisih jarak. Selisih jarak dicari dengan apa? Dicari dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya siapa? Ya si A, karena si A yang sudah jalan duluan. Waktunya waktu yang mana? Ya waktu selisih antara A dengan B. Ya, itu. Kemudian jika selisihnya berupa menit, terus bagaimana? Ya tinggal di per 60, udah. Apakah harus dicari dengan desimalnya dulu, waktunya berapa, 0, sekian? Kalau saya tidak usah, bisa dicoret-coret nantinya, begitu. Oke, lanjut sekarang yang berpapasan. Kalau Anda cek di Google, itu ada 2 rumus sebenarnya. Mengapa? Berpapasan itu kan konsepnya ada 2 orang, dia itu saling berpindah, namun dari 2 arah yang berbeda. Si A di sini, B-nya di sini. Berbeda dengan menyusul ya. Kalau menyusul dari arah yang sama. Sedangkan berpapasan dari arah yang berbeda. Permasalahannya ada 2 situasi. Situasi yang pertama itu adalah bisa barengan, sedangkan situasi yang kedua bisa jadi salah satunya sudah berangkat duluan, baru yang satunya berangkatnya belakangan gitu. Setelah sekian menit baru dia mulai berangkat. Anak mager soalnya. Oke. Ada 2 situasi. Situasi yang pertama tadi di bareng. Jika bareng, rumusnya adalah WP, waktu untuk berpapasan ya, papasan. Rumusnya adalah jarak. Jarak apa nih? Jarak total. Nah, dibagi penjumlahan antara K1 ditambah K2. Gampang ya. Ini jika mereka berangkat secara bersama-sama. Kemudian untuk berangkat jika A-nya sudah berangkat duluan, lalu bagaimana? Kalau pada rumus Google itu Anda mencari, ini kan kalau A berangkat duluan sama seperti yang tadi menyusul. Misal dia sudah sampai sini, si A. Nah, bentar, ini mengganggu. Oke, misal si A sudah sampai sini, nah baru ini ke sana, ini ke sana gitu ya. Kemudian mereka baru berpapasan. Nah, saya juga akan menggunakan cara yang sama dengan ini rumusnya. Tinggal kita mencari ini dulu, selisih jarak dulu. Jadi sama seperti menyusul tadi, tapi selisih jaraknya digunakan untuk apa? Untuk mengurangi jarak dari jarak total. Saya kurangi jarak selisih jaraknya yang ini. Agar apa? Agar saya mendapatkan yang ini. Nih, saya beri love. Mengapa? Karena yang dipakai adalah jarak antara si A dengan si B kalau yang berpapasan. Kalau yang berpapasan itu jarak yang dipakai adalah jarak antara si A dan si B. Sedangkan kalau pada menyusul tadi jarak yang dipakai adalah jarak si orang pertama sudah jalan duluan. Oke, begini ya. Ini sudah rumusnya nih. Nanti ada soalnya kok, tenang saja. Saya ulangi lagi ya. Nggak apa-apa, diulang-ulang. Menyusul itu rumusnya adalah ini. Selisih jarak dibagi K2 dikurangi K1. Selisih jarak itu apa sih? Selisih jarak adalah jarak yang sudah ditempuh oleh orang pertama karena dia sudah jalan duluan. Yang mana? Yang sini kalau diilustrasikan. Tapi tidak perlu diilustrasikan ketika ulangan. Yang itu. Cara carinya bagaimana? Karena dia berupa jarak, maka rumusnya adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya siapa? Ya karena ini yang sudah berangkat duluan adalah orang pertama, maka ini kecepatan dari orang pertama. Dan waktunya adalah waktu selisih antara orang pertama dengan orang kedua. Karena itu menunjukkan waktu dia OTW dari sini ke sininya. Itu kan berupa selisih dari orang pertama ke orang kedua. Kemudian diapain ya? Ini tinggal diper dengan K2 min K1. Kemudian itu tadi yang menyusul. Saya beri sekat ya. Kemudian yang berpapasan. Yang berpapasan, rumus dasarnya itu adalah jarak dibagi K1 ditambah K2 ya, sama saja sih orang ditambah ini juga. Tapi, bentar, itu jika dia berpapasannya
ketika berangkat bersamaan. Set, set, set. Tuh kan ada love-nya. Nah, jarak yang dipakai itu inti dari berpapasan ya. Jarak yang dipakai itu adalah antara A dengan B. Kalau pada menyusul tadi, selisih jarak adalah pada perjalanan yang sudah dilakukan oleh orang pertama. Perbedaannya di situ. Kemudian berpapasan jika orang pertama sudah jalan duluan daripada orang kedua. Caranya adalah, bentar, ini saya hapus dulu. Oke. Caranya adalah dilogikakan bahwa A itu sudah jalan duluan, maka dia sudah mencapai suatu titik. Ini namanya selisih jarak juga kan, sama seperti si yang menyusul tadi. Ini adalah perjalanan si A. Namun pada rumus berpapasan, yang dipakai bukan selisih jaraknya, melainkan yang ini, antara A dengan B. Cara mencarinya antara A dengan B bagaimana? Di soal pasti sudah diketahui jarak seluruhnya. Tinggal kita semua mencari selisih jarak si orang pertama. Agar apa? Jarak seluruh bisa kita kurangkan dengan selisih jaraknya. Agar mendapatkan jarak antara A dengan B yang saya beri love itu. Cara mencari selisih jarak si A ini bagaimana? Ya sama konsepnya dengan menyusul tadi. Yaitu adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya siapa? Ya orang pertama karena dia udah jalan duluan. Waktu yang dipakai ya selisih antara orang pertama dengan orang kedua. Lalu bagaimana setelahnya? Kemudian kalau sudah mendapatkan jarak orang pertama jalan berapa kilometer, tinggal diselisihkan dulu dengan ini karena kita butuh yang antara A dengan B. Misal seluruhnya itu ada 150 km. Nah, kita sudah pakai rumus menemukan A itu sudah jalan duluan 30 km. Berarti sisa perjalanan antara A dengan B, jarak antara A dengan B ini adalah 120. Aduh, 120 karena 150 dikurangi 30 km. Kita langsung coba dengan menjawab pertanyaan aja ya. Yang menyusul tadi sudah. Yang soal sebelumnya tadi. Sekarang yang berpapasan dengan dua situasi. Ini adalah situasi yang pertama. Oke. Merah. Situasi yang pertama adalah jarak rumah Andi dan rumah Budi adalah sekian. Jadi berkendara dari rumahnya menuju rumah Budi pada pukul 10 titik-titik. Ini harus diilustrasikan tidak? Jika tidak usah ya udah deh. Ilustrasikan. Andi ini Budi. Jarak totalnya adalah 275 km. Oke, kecepatan rata-rata si A adalah 52 dan kecepatan rata-rata si B itu adalah 58. Jalannya dari jam 10 ya. Rumusnya adalah, jika ketika ujian langsung masukin rumus saja ya. Rumusnya adalah WP sama dengan, ini karena bersamaan berangkatnya, tinggal jarak dibagi kecepatan 1 tambah kecepatan 2. Sama dengan jaraknya adalah 275 ditambah dengan ini, ditambah dengan ini. Itu berapa? 110. Oke. Oh, saya pakai gunggung susun saja. Hasilnya adalah 220. Ini 5, ini 5. Oke, bentar. Oke. 255 per 110. Mengapa? Kok seperti itu angkanya? Karena saya lihat ini dengan ini. Ini adalah separuhnya ini. 55 bagi 55 itu 1. 110 bagi 55 itu adalah 2. Jadi, waktu yang diperlukan untuk berpapasan adalah 2 jam 30 menit. Mengapa? Karena setengah jam, ini 1/2 itu kan setengah jam. Setengah jam itu ya 30 menit. Berarti mulai dari pukul berapa tadi? 10 hasilnya. Dari pukul 10 ditambah 2,5 jam. Hasilnya adalah pukul 12.30. Wih, gampang kan? Langsung ke rumusnya aja, jenengan yang ini. Yang ini. Nah, kalau ketika ujian langsung itu aja. Jarak dibagi kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Langsung dapat itu kalau berpapasannya bareng-bareng berangkatnya. Oke, sekarang jika ada situasi yang mirip tapi sedikit berbeda. Ilustrasi dulu, Arman dan Danu. Jarak totalnya adalah 180 km. Arman berkendara dari rumahnya menuju Danu pukul 10, kemudian dengan rata-rata 80. Danu itu pukul 10.30, berarti
bedanya adalah 30 menit ya. Oke, berkendara dengan 60 km per jam. Jika melalui jalan yang sama dan semua lancar, maka pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Caranya sama seperti menyusul tadi, yaitu mencari selisih jarak dulu. Dilogikakan A itu sudah jalan duluan selama 30 menit. 30 menit. Nah, dia itu sudah dapat berapa jaraknya? Kalau menyusul yang tadi itu kan gitu ya, sama. Tapi nanti yang kita butuhkan yang ini. Yang saya kasih love. Nah, itu. Kita cari dulu selisih jaraknya dulu ya. Oke. Siapa sih ini? Si Arman. Selisih jarak si Arman itu tadi adalah berapa? Kecepatan kali waktu. Kecepatannya 80 karena si Arman yang jalan. Waktunya berapa? 30 menit karena tadi kan sudah dihitung ya. 30 per 60. Jangan lupa kalau masih dalam satuan menit itu harus di per 60. Ini adalah setengah. 80 dikali setengah itu hasilnya adalah 40. Berarti si Arman sudah jalan duluan sejauh 40 km. Jika totalnya ada 180. Nih totalnya nih. Maka yang jarak antara si A dengan si B love ini berapa dong? Si A dan si B love. Aduh, baru dapat pernyataan. Ini dikurangi ini dong, 140 km. Nah, pakai rumus yang tadi lagi aja, berpapasan. Ya kan? Berpapasan tadi rumusnya apa? Rumus berpapasan. Waktu berpapasan adalah jarak dibagi K1 tambah K2. Jarak yang love karena si A-nya di sini, si D-nya di sini. Kalau yang ini tadi, yang ini abaikan ya. Sebelum A itu abaikan. Mengapa? Karena itu kan A-nya masih jam 10.00. Sedangkan ketika A di sini jamnya itu sudah berubah menjadi jam 10.30 juga. Ini sama dengan si ini. Jadi dianggap si A itu berangkatnya sudah bareng dengan si Danu. Jika A-nya berada di titik yang ini dan Danunya dari awal. Gitu ya. Jadi 140 pucet nian. 140 dibagi K1-nya adalah 80, K2-nya 60. 140 dibagi 140 sama dengan 1 apa? 1 jam, karena waktu itu di sini satuannya jam. 1 jam dari yang waktu yang mana? Hayo, waktu yang 10.30, karena yang dipakai yang ini dengan yang ini. Yang sini, kita fokusnya sama daerah yang love. 10.30 ditambah 1 jam, hasilnya adalah 11.30. Selesai. Begitu, semoga bermanfaat. Jika masih bingung bisa diulang-ulang lagi videonya, oke? Terima kasih. Oh ya, ini ada satu soal lagi sih sebenarnya. Apakah perlu dibahas? Itu tentang menyusul. Coba ini untuk pertanyaan Anda semua aja ya. Bentar, ini tak hapus dulu. Oke. Ini untuk pertanyaan Anda semua. Cobalah Anda kerjakan dan beri jawabannya untuk latihan Anda pada kolom komentar. Boleh berupa cara ataupun mau jawaban langsung juga boleh. Silahkan diketik di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat meraih ASN P3K pada tahun ini ya. Semoga saya doakan semuanya diberi kelancaran, diberi kesehatan, dan diberi kemudahan dalam ujian besok menjadi ranking 1 dan masuk ASN pada formasi masing-masing. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa jika suka klik like, jika perlu saran dan juga kritik ataupun masukan ataupun request, ketik di kolom komentar. Dan yang paling penting, please adalah klik tombol subscribe-nya. Oke? Cek video lain saya ada di deskripsi box atau di kolom deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.